Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nandita dengan NPM B1A023230. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat yang pertama adalah menurut Thomas Hobbes. Perjanjian masyarakat yang sifatnya langsung, penyerahan hak-hak dari individu kepada masyarakat kecuali raja. Penyerahan atau melepaskan haknya atau melepaskan kemerdekaannya kepada negara. Raja punya kekuatan yang absolut dan tidak terikat oleh perjanjian, karena dianggap pihak luar dari perjanjian, serta kekuasaannya dibatasi oleh hukum Tuhan, hukum alam, dan adat kebiasaan. Raja memiliki otoritas penuh untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk patuh kepada negara atau kepada raja. Yang kedua, ada perjanjian masyarakat menurut John Locke. Menurut John Locke, perjanjian masyarakat ini perjanjian masyarakat yang bertingkat. Yang pertama ada factum unionis. Individu-individu menyelenggarakan akan perjanjian masyarakat untuk membentuk masyarakat, selanjutnya membentuk sebuah negara. Yang kedua, factum subjectionis. Factum subjectionis ini merupakan individu yang menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada masyarakat, tetapi tidak semuanya. Kemudian menunjuk seorang penguasa untuk menjalankan tugasnya, menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kekuasaan penguasanya terbatas oleh hak-hak asasi manusia, dan penguasa juga tidak boleh melanggar hak-hak daripada asasi manusia tersebut. Selanjutnya, ada perjanjian masyarakat menurut Jean-Jacques Rousseau. Di dalamnya tidak mengenal adanya hak-hak alamiah atau hak-hak dasar atau hak-hak asasi. Tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuan, yaitu masyarakat. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual dan hanya organisasi politik yang dibentuk oleh kontrak. Pemerintah sebagai pemimpin organisasi atau negara dibentuk dan ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kekuatan. Teori kekuatan ini yang pertama ada dari Franz Oppenheimer. Menurutnya, negara terbentuk dari dominasi kelompok yang kuat atas kelompok lemah melalui penaklukan. Negara adalah hasil cara politik, penguasaan atau eksploitasi, bukan hasil kontrak sosial. Kaitannya dengan teori patriarki dan matriarki adalah struktur patriarki dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan dalam lingkungan keluarga yang mirip dengan penaklukan. Laki-laki menguasai perempuan dan anak sebagai bentuk dominasi, mirip seperti negara yang menundukkan rakyatnya. Yang kedua, ada teori kekuatan menurut Karl Marx. Menurutnya, negara adalah alat kelas atau bourgeois atau pemilik alat produksi untuk menindas kelas proletar. Kekuasaan dibangun dan dipertahankan melalui dominasi ekonomi dan ideologi. Kaitannya dengan patriarki dan matriarki adalah patriarki. Menurutnya, bentuk kekuasaan kelas yang dianggap keluarga atau di dalam keluarga itu laki-laki dianggap pemilik alat produksi, di antaranya tanah, warisan, tenaga kerja, maupun perempuan. Dan perempuan dijadikan alat reproduksi sebagai tenaga kerja. Matriarki yang lebih tua dalam sejarah manusia tergeser ketika muncul kepemilikan pribadi yang memperkuat dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada teori kekuatan menurut Harold J. Lasky. Menurutnya, negara adalah organisasi kekuasaan yang memonopoli paksa fisik
atau paksaan fisik dalam suatu wilayah, tetapi eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Laski menekankan bahwa kekuasaan negara adalah hasil dari konflik dan kompromi antar kelompok sosial. Kaitannya dengan patriarki dan matriarki adalah sistem patriarki mencerminkan dominasi kelompok sosial laki-laki terhadap kelompok lain, perempuan. Dalam lingkungan keluarga, struktur ini terbentuk dari pergulatan sosial bukan merupakan kodrat, sesuai dengan pandangan Laski tentang kekuasaan sebagai hasil dinamika sosial. Selanjutnya ada teori kekuatan menurut Leon Duguid. Menurutnya, negara tidak didasarkan pada kekuasaan atau kedaulatan individu, melainkan pada fungsi sosial. Negara sah jika berfungsi untuk kepentingan kolektif dan solidaritas sosial. Kaitan dengan patriarki dan matriarki adalah Duguid mengkritik bahwa kekuasaan yang tidak menjalankan fungsi sosial dalam konteks patriarki, jika kekuasaan laki-laki hanya mengeksploitasi perempuan tanpa memperhatikan fungsi sosial, itu bertentangan dengan prinsip solidaritas. Maka patriarki yang menindas atau bertentangan dengan teori Duguid. Selanjutnya adalah kesimpulan. Keempat pemikir tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan baik dalam skala negara maupun keluarga berasal dari dominasi kelompok terhadap kelompok lainnya, bukan merupakan konsensus alami. Sistem patriarki lahir dan bertahan karena dominasi kekuatan laki-laki, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Sementara matriarki yang lebih tua secara historis tergeser saat terjadi perubahan struktur kepemilikan atau kekuasaan. Dengan kata lain, patriarki adalah cerminan kecil dari struktur negara penakluk dan kelas sebagaimana dijelaskan dalam teori kekuatan para pemikir klasik tersebut. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.